Teman-teman, namaku Vicky Nur Cahyono. Aku dilahirkan di Madiun pada 1 Maret 1982. Saat ini usiaku 28 tahun. Dan sejak aku berusia 24 tahun, aku telah menderita penyakit glaukoma yang menyerang mata. Hal tersebut mengakibatkan kebutaan total pada kedua mataku. Hari ini aku akan berbagi cerita kepada kalian semua mengenai tekadku untuk terus berjuang mewujudkan harapan dan cita-citaku. Kemanakah aku harus melangkah? Kemanakah aku harus mencari jalan terbaik? Haruskah aku bersembunyi dalam keramaian? Mampukah aku berteriak dalam deru ombak? Dan sanggupkah aku melangkah dalam keheningan kehidupan? Teman-teman, pada tahun 2005, tepatnya setelah aku mendapatkan gelar sarjana ekonomi di salah satu universitas di Malang, aku merasakan gangguan pada mata sebelah kiriku. Seiring berjalannya waktu, mata kananku juga merasakan hal yang sama. Hal itu membuatku bertanya, apa yang terjadi pada mataku? Karena setelah itu aku sama sekali tidak dapat melihat. Rasa kepanikan hati ini bergejolak tatkala tidak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkan mataku. Bahkan semua pengobatan alternatif sudah kucoba, nyatanya tak dapat memberikan hasil apapun.
pendidikan mulai dari SD sampai kuliah ya. Kuliah mulai tahun 2000 sampai 2005. Kemudian 2005 kan lulus sarjana, kemudian 2006 bulan September sudah total kena penyakit glaukoma. Ya sebelumnya kan ya penurunan sedikit-sedikit. Yang pertama yang kiri, kemudian yang kanan. Operasi saya mulai dari rumah sakit sampai rumah sakit daerah sampai rumah sakit Surabaya sana. Tensi mata terlalu tinggi sehingga bola mata itu panas, tidak kuat sarafnya Mbak. Usia 24 tahun, 2006 kena penyakit glaukoma. Kemudian 2006 sampai 2008 ya mencari pengobatan alternatif sana kesini, ya tidak ada hasilnya. Aku semakin stres dan terus mengurung diri. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan, karena hanya keheningan dan kesunyian yang saat itu kurasakan. Batin yang tertekan dan perasaan yang tidak dapat menerima kenyataan telah menjadi beban hidupku. Tapi lama-kelamaan aku pun harus disadarkan bahwa inilah kenyataan hidup yang tetap harus aku jalani. Perasaannya ya pertama ya kaget, shock. Selama satu tahun itu ya apa ya, down gitu loh, shock beneran. Terus nggak menyangka kalau terkena gini. Kan biasanya kan sebelumnya bisa melihat, kok nggak bisa melihat ya. Otomatis ya tertekan apa ya, shock gitu, down. Kemudian harus lama-kelamaan ya diterima aja apa yang menjadi takdirnya gini. Ya yang pertama dulu ya bapak ya gimana ya, nggak terima gitu, apa ya belum bisa menerima. Yang tapi kemudian ibu udah menyadari ya bahwa ini takdirnya gini. Terus lama-kelamaan bapak juga sekarang bisa menerima. Kemudian orang tua ya mencarikan informasi itu. Teman-teman, ternyata tangisan dan gejolak hati yang selama ini kurasakan berubah menjadi sebuah kelegaan ketika kutemukan sebuah tempat bernaung. Ya, disinilah di rehabilitasi sosial cacat netra, tepatnya pada tahun 2009 lalu, aku telah menemukan kembali kepercayaan diriku. Telah kutemukan juga setitik semangat baru yang selama ini hilang pada diriku. Orang tua mencari informasi di dinas sosial, kemudian ada informasi bahwa di Malang ada panti tunanetra. Kemudian kita menyerahkan berkas-berkasnya, persyaratannya. Kemudian tahun 2009 dipanggil untuk masuk ke sini, Pak. Dirasakan ya saya merasa apa ya, bahagia ya. Soalnya ternyata di tempat sini banyak juga yang mengalami seperti saya. Kalau di rumah kan kita kan ya cuma sendirian ya, dikelilingi oleh orang-orang awas, jadi perasaan minder gitu. Nah, sekarang di sini kan banyak teman-teman senasib, sepenanggungan, jadi kita sama-sama apa ya, merasa
persaudaraan kita kuat karena kita mempunyai rasa senasib sepenanggungan tadi. Nah teman-teman, kali ini aku mengikuti pelajaran orientasi mobilitas sebagai bekal dasar ketika aku memasuki tempat rehabilitasi ini. Memulai kegiatan orientasi mobilitas pagi ini, kita coba menggunakan tongkat di tempat ya. Jadi ayunan tongkat ke kiri ke kanan harus imbang karena ini akan menentukan lurus dan tidaknya kalian nanti untuk berjalan ya. Nah nanti selanjutnya kalian bisa berjalan menggunakan garis pengarah kanan atau garis pengarah kiri. Demikian pula sebaliknya, kalau kalian menggunakan garis pengarah kiri, ayunan tongkat harus menyentuh garis pengarah kiri. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Dalam pelatihan orientasi mobilitas ini, kami diarahkan untuk mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa dibantu oleh orang lain, sehingga kami diajarkan selalu untuk mandiri. Aku merasakan suatu ketenangan hati ketika di tempat ini aku diajarkan dan dibekali suatu ilmu yang baru dan sangat bermanfaat untuk bekal hidupku saat ini. Berikutnya Mira, tongkat tetap di depan pusat. Tongkat tetap di depan pusat. Jangan tinggi-tinggi ya yang tongkatnya. Yuk, Ani. Yang gerakkan pergelangan tangan. Mira. Yuk, Lustian. Teman-teman, di tempat ini aku juga bersyukur diberikan teman-teman yang baik dan juga mengerti keadaanku. Aku pun menjadi lega karena setelah hampir 5 tahun aku merasakan kegalauan hati. Aku pun dipertemukan dengan orang-orang yang peduli terhadap diriku. Oke, pertama Vicky itu datang dari Kota Madiun ya. Itu dari keluarga baik-baik. Dia itu sejak itu dia setelah lulus mengalami penurunan penglihatan. Itu dibuktikan dengan surat dokter ya, karena Vicky itu mengalami penurunan sakit, akhirnya dia dibawa ke sini di tempat rehabilitasi sosial cacat netra Malang ini. Vicky ini sakitnya mata total, nggak bisa melihat sama sekali. Itu kelihatannya memang kelihatan melihat ya, tapi itu total, bisa dibuktikan dengan surat dokter. Itu sudah kurang lebih ya 4 tahun lebih ya.
Terus masuk sini tuh awal tahun 2009, sekitar bulan Januari. Jadi sini Vicky sudah kurang lebih 1 tahun. Motivasi Vicky itu memang perlu kesabaran, keuletan, ketelatenan ya, karena awal dari melihat ke total nggak bisa melihat sama sekali itu memang perlu waktu ya, waktu kesabaran tadi, yaitu harus kita melakukan pendampingan terus untuk motivasi agar mereka itu hidup mandiri kelak. Karena apa? Karena dengan semangat itu dia bisa menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya. Karena dengan keberadaan di sini mereka punya teman, punya rasa kebersamaan itu ada. Oh ternyata bukan Vicky aja yang merasa mengalami kecacatan netra. Nah teman-teman, tidak hanya belajar mengenai orientasi mobilitas saja, namun di tempat ini aku juga diajarkan materi ADL atau Activity Daily Living. Materi ini bertujuan agar aku dapat mandiri melakukan segala aktivitasku sehari-hari tanpa harus bergantung kepada orang lain. Kali ini aku berlatih menjahitkan kancing pakaian, dan untuk memasukkan benang ke dalam jarum ini, aku harus menggunakan alat bantu. Di kelas ADL ini, tidak hanya aku saja yang dilatih, tapi teman-temanku juga belajar melakukan aktivitas yang lain. Ada yang belajar memasukkan tali sepatu, melipat pakaian, menyetrika baju, dan juga mengurus bayi. Awalnya memang sulit untukku melakukan segala pekerjaan ini, tapi aku tidak putus asa begitu saja. Aku semakin bersemangat untuk belajar menyelesaikan segala aktivitasku sehari-hari. Ya. Untuk apel kan di hari Sabtu tidak ada ya. Ya apel malam itu pribadi ya. Kalau bacaan jadwal ini tadi sebentar ibu belum selesai. Tapi kalau anak-anak sekalian, biarpun ini Sabtu ini kegiatannya hanya sampai tengah hari. Teman-teman, karena aku baru 1 tahun berada di tempat rehabilitasi ini, maka aku masih berada di kelas dasar. Di kelas ini aku diajarkan materi BTB, yaitu baca tulis braille. Dengan mempelajari tulisan braille ini, maka akan memudahkanku untuk berkomunikasi dengan orang lain. Memang terkadang susah untuk bisa memahami tulisan braille ini, karena tulisan ini terdiri dari kombinasi 3 angka dan membutuhkan waktu untuk menghafalkannya. Disusun dari pagi sampai jam 9.
kegiatan diharapkan sudah selesai dengan harapan kalian bisa. Vicky anaknya baik ya, anaknya baik karena ya tadi dari latar belakang dia sudah sarjana ya, karena dia juga untuk sangat punya semangat hidup yang tinggi, karena dia juga nantinya diharapkan bisa mandiri, bisa membuka panti pijat sendiri ya, kayak teman-temannya yang lain gitu. Kalau melihat Vicky kekurangannya itu memang pertama kayak kayak kurang kepercayaan diri itu memang ada ya, itu memang kita perlu pendampingan terus ya sampai Vicky sendiri itu menjadi sukses setelah dari sini. Ya. Jadi bagi yang beragama Islam, tolong diramaikan musola kita ya. Walaupun kalau putrinya memang kadang ibu mengerti, seandainya dalam sebulan itu tidak ada, seminggu itu sekarang kan ada mulai tadi pagi mungkin ya, ada senam. Nah itu kan waktunya untuk mandi. Spasi B, spasi C sampai Z. Spasi Bu. Ya, kasih spasi. Nah teman-teman, kali ini aku mengikuti pelajaran ketik braille. Dalam pelajaran ini, aku harus benar-benar teliti untuk mengingat kombinasi huruf-hurufnya. Banyak sekali manfaatnya teman-teman. Salah satunya aku dapat berkomunikasi dengan mengirimkan surat kepada teman-temanku yang lain. Aku senang sekali berada di tempat ini karena memberikan pengetahuan dan wawasan baru untukku sebagai bekal untuk masa depanku. Apalagi teman-teman dan guru pengajar juga ramah kepadaku. Teman-teman, tak terasa begitu cepat hari ini berlalu, dan nanti pelajaran akan dilanjutkan dengan materi pijat refleksi. Kertasnya dilepasi, silakan dikembalikan ke tempatnya semula. Dilepas, besok lagi. Oh iya, Pak. Terusannya 15.30. besok lagi. Awas ya. Persiapan. Setelah menerima pelajaran, marilah kita akhiri dengan doa mulai. Berdoa selesai.
Teman-teman, karena hari sudah siang, aku pun akan kembali ke Wisma dan segera untuk mengambil sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini pukul 12:05 aku segera sholat. Di tempat ini aku selalu diajarkan untuk tidak melupakan sholat 5 waktu. Begitu juga dengan teman-temanku yang lain. Aku kembali mensyukuri atas segala pemberian dan karunia kesehatan yang masih diberikan untukku. Aku memohon agar senantiasa diberikan hikmat dan berkat, serta kemampuan fisik yang datang hanya daripada Tuhan Sang Pencipta dunia ini. Dengan doaku ini, aku semakin dikuatkan bahwasannya tiada sesuatu di dunia ini yang terjadi tanpa seizin dari Sang Khalik. Aku berdoa untuk ayah dan ibu, serta untuk keluargaku, agar senantiasa bersabar dan bertawakal. Aku berdoa untuk perjalanan hidupku yang masih harus kutempuh dengan segala perjuangan dan kerja kerasku. Aku yakin kelak di suatu saat nanti aku akan dapat mewujudkan segala harapan dan cita-citaku di balik keheningan kehidupan yang terus dan terus harus aku perjuangkan. Teman-teman, selesai aku sholat, aku kembali mengikuti pelajaran pijat refleksi. Diulang mulai dari garis ibu jari ya. Garis pertama sausang di sudut ibu jari. Ya, udah. Terus turun sekarang di dada, pernapasan ya, di kembungan ibu jari dan ya. Nah teman-teman, aku kembali belajar mengenai pijat refleksi. Di kelas ini, aku mendapatkan banyak materi syaraf dan urat serta teknik memijat pasien. Aku juga diajarkan kepekaan saraf dan mencari titik saraf dari pasien, sehingga nantinya aku bisa menjadi pemijat yang profesional. Aku pun berharap kelak setelah aku lulus dari rehabilitasi ini, aku dapat bekerja dengan membuka panti pijat sendiri, sehingga aku dapat membahagiakan keluargaku. Harapan Vicky ya ke depan agar Vicky harus percaya diri ya, mampu melaksanakan sesuai dengan apa yang diraih di sini ya, di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra ini, karena apa, dengan ilmu yang ada di sini nantinya bisa diterapkan di masyarakat, dan karena di masyarakat itu
kita harus yakin ya, kita harus bisa. Karena apa? Walaupun kita mempunyai kekurangan mata atau tidak bisa melihat, tetap di sisi lain kita punya kelebihan. Saya kira harapan saya agar Vicky nanti bisa berhasil dan sukses di masa yang akan datang. Nah teman-teman, kali ini adalah waktunya aku untuk makan siang. Di tempat ini, aku bersyukur sekali. Aku bisa mendapatkan pelayanan seperti ini. Aku tak perlu mengeluarkan biaya apapun. Aku pun senantiasa akan terus mensyukuri segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanku. Pesan-pesannya kepada Vicky ya, agar ilmu yang didapat di sini bisa dimanfaatkan dengan baik ya, atau diamalkan sesuai dengan apa yang ada di masyarakat itu sendiri. Saya perlu menambahkan ya, khususnya untuk warga Malang di sini ya, karena di sini ada salah satu UPT-nya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang berdomisili di Malang ini ya, yang mengurusi tentang ketunanetraan. Ini adalah lembaga salah satu-satunya di Jawa Timur ya. Kami mohon untuk warga Malang sekitarnya atau Jawa Timur pada umumnya ya, di sini ada kegiatan yang namanya rehabilitasi sosial cacat netra. Di sini gratis, tidak ada pungutan sama sekali, mulai dari awal sampai akhir kegiatan. Itu aja. Aku pun tak akan pernah melupakan rumahku ini. Rumah tempatku berbagi suka dan duka, dan rumah tempatku menempa diri agar aku mampu mewujudkan segenggam harapan di balik sunyinya kehidupan. Aku yakin pada diriku, aku pasti bisa.